tahu Blue Band lezat bergizi. Mereka menyukainya. Tambah lagi dong, Bu. Selamat pagi pemirsa, senang sekali saya Radwati dapat menjumpai Anda kembali di Sabtu pagi ini dalam Pelangi Rasa bersama Blue Band. Ibu-ibu, ingatkah Anda bahwa kita pernah merasa bosan untuk makan? Ada makanan ini, kita tidak mau menyentuhnya. Ada makanan yang satu lagi pun kita tidak tertarik. Jadi kita bingung mau makan apa. Hal ini tidak saja terjadi pada kita sebagai orang dewasa, namun anak-anak pun mengalami hal yang serupa. Nah, pemirsa, banyak ibu yang mengeluh anaknya tidak mau makan seperti biasanya. Ketika ditanya mungkin dia hanya menggeleng, bahkan dia mau menjawab terus terang, dia bosan akan makanan yang dikonsumsinya sehari-hari. Nah, kenyataan inilah yang mendorong kami untuk mengangkat tema anak bosan makan. Tapi kami tetap yakin bahwa ibu tahu yang terbaik untuk putra-putri Anda. Nah, pemirsa, saya akan membahas mengenai anak yang bosan makan ini bersama seorang pakar yang kami undang. Dan setelah saya memperagakan sebuah resep pilihan Blue Band kali ini, yaitu nasi gurih Blue Band. Nah, pemirsa, tentunya Anda juga ingin mendengar pengalaman seorang ibu, seorang penyanyi yang juga pernah pusing karena pernah mengalami anaknya yang bosan makan. Ini dia Ita Purnamasari. Nah, pemirsa, sekarang saya sudah berada di rumah Ita Purnamasari bersama putranya Fernanda ya. Halo, iya. Apa kabar, Iya, Tak? Nanda. Aduh, baik-baik. Alhamdulillah, saja. baik. Nanda berapa ini umurnya sekarang? Nanda sekarang 17 bulan. 17 bulan. Wah, dia sudah mulai lari-lari. Aduh, pokoknya yang ikutin capek, udah mulai capek. Iya, berasa banget. Kalau Ita sibuk, terus gimana nih anaknya? Kebetulan saya sama Mas Dwiki memang akhir-akhir sibuk ya Mbak Ira, tapi untung kita ada babysitter, ada pembantu yang bisa jagain dia sehari-hari. Nah, kesibukan Ita sendiri sama Mas Dwiki gimana? Sekarang ini saya sebentar lagi mau keluar album baru, di mana produsernya juga Mas Dwiki. Samping itu samping keluar album baru, kita juga mengelola sekolah musik Farabi. Ya, sekolah musik di Dharma Wangsa. Terus kita juga sekarang lagi bikin produk kecil-kecil gitu, handicraft. Jadi dari kelapa gitu. Kalau nggak salah ikut barusan pameran di Singapura. Alhamdulillah sukses. Barangnya laku. Ya syukur-syukur kan bisa ini untung kan Mbak Ira ya. Tambah sibuk dong ya kalau gitu. Lumayan. Ya nggak sayang. Ini buat si membagi kecil waktu. Mbak Ira. Betul. Ini membagi waktu buat si kecil gimana nih, Ta? Saya keluar rumah setelah makan siang, jadi setelah ngurusin Nanda dulu, dari dia maemnya, mandinya, setelah beres dia udah bobo, saya setelah makan siang baru keluar ke Farabi atau kemana kalau ada urusan lain gitu. Tapi misalnya kalau saya nggak ada urusan penting, saya tetap diam di rumah main sama si kecil, itu lebih berharga sekali, lebih penting. Betul. Nah, untuk ngatur makannya Fernanda gimana? Ada masalah nggak dia? Nanda alhamdulillah Mbak Ira dari kecil memang dia sudah saya biasain dari umur berapa ya, setengah tahun dia itu makan udah nasi tim saring kan. Nah semenjak itu dia 3 kali sehari, 3 kali dia makan nasi tim saring. Oh mau ini nih, ini sayang, ini aja, ini. Oh, mau ambil apa? Mau ambil apa sayang? Oh iya. Mau dia bawa Dingin ya? Dia bawa ya. Itu saya udah biasain dia makan di kursi makan, jadi nggak pernah lari-lari. Sampai sekarang kebiasaan itu dia ini ya, jadi setiap jamnya makan dia sudah ini mama. Memang dia pernah ada masalah bosan. Oh betul, bosan makan. Bosan makan sih enggak, dia bosan makan. Pernah nih Mbak Ira ada satu menu kesukaan dia, apa itu saya lupa, nasi tim saring ayam campur keju sama apa. Kelihatannya dia kok lahap. Akhirnya saya sebagai ibu baru kan, yang anaknya baru 1, saya akhirnya jejelin terus. Jadi dari hari gaib itu mulu sampai 2 minggu. Kok lama-lama dia enak gitu. Suatu saat dia menolak. Saya udah takutnya anak, aduh sakit atau kenapa? Gitu terus gini, gitu tangannya. Aduh kenapa ini ya? Akhirnya saya kasih bubur susu apa? Pas itu ada instan kan, cepet. Dia langsung lahap. Saya mikir gini, saya tanya ke dokter, Ibu makanannya jangan dikasih yang itu mulu, ganti dengan variasi lain. Nah semenjak itu saya tahu, wah anak ini bosenan gitu. Akhirnya saya pergi ke toko buku, saya cari resep-resep makanan dari
beberapa buku terus saya cobain. Alhamdulillah memang benar setelah saya cobain menu yang lain dia lahap sekali. Setiap 3 hari sekali saya ganti. Sekarang pun menjelang dia usia setahun tiap hari harus ganti. Jadi memang efektif ya. Benar, kayaknya untuk khusus si Fernanda ini setiap hari harus ganti menunya. Setiap hari. Waduh. Pagi siang malam tuh harus ganti semua. Nah itu yang mengatur menunya tentunya Ita sendiri ya. Pasti ibunya sendiri. Kalau misalnya Ita pergi. Nah, saya dari mula sudah membiasakan pembantu sama suster. Saya udah bilang ini makanannya Dedek gini. Suatu saat kalau bapak sama ibu pergi keluar negeri, keluar kota, mereka udah bisa. Alhamdulillah kok sekarang kalau saya sibuk sama Mas Dwiki mereka udah terbiasa. Tapi kelihatan kok ya, walaupun orang tuanya sibuk, mamanya sibuk, ini ya sehat. sayangnya. Iya. Sukanya makan apa aja di Fernanda tuh yang mungkin kita bisa lihat ya dibuatkan makanan, tapi yang paling favorit dia makanannya apa? Kentang. Kentang campur keju, campur susu. Itu dia suka sekali. Terus ini nasi putih sama soto Iya. ayam. Sempat Sejak 1 tahun saya sudah biasain dia makan nasi. Nasi campur apa soto, terus misoa gitu, terus sayur bayam apa gitu sama kaldu. Dia suka sekali. Nah, kita buat sendiri juga untuk dia. Oh iya, pertama-tama harus saya sampai saya udah, pokoknya kalau bisa saya selagi ada waktu saya yang bikin. Nah itu juga bisa dicontoh oleh yang di rumah ya tentunya. Harus ya ibu. Seleranya anaknya seperti ini. Saya baru tahu sekarang dari dokter juga, ibu terang aja gimana anaknya nggak bosen gitu. Jadi memang kita tuh harus kreatif juga ya Pak. Betul juga sekali. Tadi Ita membeli buku-buku resep, di situ banyaknya pilihan ya. Yang penting gizinya cukup. Ya cukup gizi. Nah pengaturan gizinya gimana Ita? Dalam sehari misalnya Fernanda apa yang dikonsumsi oleh dia? Dikonsumsi untuk sekarang dia dalam usia 17 tahun. 17 tahun. 17 bulan. Dia minum susunya 3 kali dan itu sudah teratur dari dia umur 1 tahun. Itu sekali minum 250 cc. Banyak juga ya? Banyak juga. Terus makan utama 3 kali pagi, siang, malam. Itu tadi kadang-kadang kentang campur brokoli. Terus siang nasi, malam kadang-kadang saya beli ini nih Mbak, makanan yang di botol instan kadang-kadang. Dia suka ya? Suka, dia juga suka. Kayaknya anak ini apa aja suka, ya, gak masalah. Cuma sempat bosan. Tapi ya memang harus begitu ya kita kan tahu yang terbaik untuk anak-anak kita ya. Dan ini manfaatnya bagus juga ya Mbak Ira, dari kecil anak sudah dibiasain mengecap berbagai rasa biar gedenya nggak susah gitu. Ternyata memang efektif ya cara seperti ini. Karena saya pernah dengar nih ada temen ponakannya karena dari kecil itu nggak dibiasain makan sayur, buah. Gedenya bener, dia nggak doyan sayur. Wah itu kan gimana ya? Iya menarik sekali nih ya. Sebenarnya saya masih ingin ngobrol juga main sama Fernanda, tapi saya juga masih harus kembali ke dapur Blueband untuk masak menu untuk pemirsa. Saya punya bingkisan untuk Fernanda. Aduh terima kasih sayang, kesukaanmu. Loh, si Nanda makannya juga dimasak pakai ini, Mbak Ira, pengganti minyak ya. Iya. Selamat makan lagi ya. Nah pemirsa, simaklah dulu informasi berikut ini. Saya akan kembali ke dapur Blueband. Kaya akan gizi Ovaltine setiap hari. Aku dulu. Padahal dulu susah banget. Untung ada Blueband. Campurkan saja 1 sendok Blueband ke dalam sepiring nasi panas. Anak-anak suka. Ku tahu Blueband yang penuh vitamin, bergizi dan lezat. Nambah lagi dong, Bu. Adalah awal terbaik untuk memulai hari-hari mereka. Aku dulu. Padahal dulu susah banget. Untung ada Blueband. Campurkan saja 1 sendok Blueband ke dalam sepiring nasi panas. Anak-anak suka. Ku tahu Blueband yang penuh vitamin, bergizi dan lezat. Nambah lagi dong, Bu. Adalah awal terbaik untuk memulai hari-hari mereka. Kaya akan gizi Ovaltine setiap hari. Ibu-ibu, sekarang saya siap memasak untuk Anda dan menu kita kali ini adalah nasi gurih Blueband.
Ini tentu sangat menarik untuk anak-anak karena ada abon, ada telur. Kalaupun tidak ada abon, Anda dapat menggantinya dengan ayam ataupun daging yang lain ya. Nah, Anda sudah siap dengan catatan Anda? Kita akan segera memulai. Dan kita siapkan dulu bahan-bahannya, yaitu garam, kaldu ayam Royco, daun salam, sebatang kayu manis, kemudian ini adalah pala yang sudah dimemarkan, sebatang serai. Sebagai pelengkapnya, ada sayuran seperti mentimun dan daun kemangi, kemudian abon, bawang goreng, dan ini telur yang sudah didadar dan dipotong. Nah, tentunya kita juga memerlukan blue band, air, dan beras. Nah, pemirsa, kita akan segera memulainya. Kita panaskan dulu penggorengan ini. Dan seperti biasa, kita membutuhkan 2 sendok makan blue band. Blue band ini kaya akan vitamin, antara lain vitamin A, vitamin B, vitamin D, dan juga niacin yang tentunya diperlukan dalam proses tumbuh kembang seorang anak. Nah, seperti biasanya kita makan nasi putih ya. Nah, untuk menu kita nasi gurih blue band ini kita olah nasi sedemikian rupa sehingga mendapatkan selera yang baik untuk anak-anak yang tentunya bergizi. Kalau blue band ini sudah meleleh, segera kita masukkan berasnya. Kita aduk-aduk, kemudian kita tambahkan air ke dalam beras ini. Nah, setelah tercampur, ini adalah garam, kita bubukkan ibu-ibu. Kita masukkan garam, kemudian juga kaldu ayam Royco. Kita aduk-aduk agar bumbu ini merata. Dan tidak ketinggalan, ini adalah daun salam. Kita segera masukkan. Ini adalah kayu manis, lalu pala yang sudah dimemarkan, dan juga sebatang serai. Kita aduk lagi. Nah, kita diamkan beras ini sampai menjadi nasi setengah matang, sampai airnya terhisap habis. Pemirsa, apabila campuran beras ini airnya sudah mendidih dan akan terhisap habis, menjadi nasi setengah matang, kita sudah siap dengan dandang. Nah, kita masukkan ke dalam dandang dan kita mengukusnya kurang lebih kira-kira 30 menit. Sebaiknya kita sajikan hangat-hangat untuk putra-putri kita dan kita hias sedemikian rupa agar dia tertarik untuk makan. Seperti ini pemirsa, kita juga dapat menambahkan ayam goreng ataupun empal, tergantung kesukaan putra-putri Anda. Kita bubukkan abon, kemudian bawang goreng, dan juga lebih lezat lagi kalau ditambah lagi dengan telur dan juga sayuran lainnya. Bagaimana pemirsa? Mudah-mudahan putra-putri Anda mau makan lagi. Selamat mencoba. Padahal dulu susah banget. Untung ada blue band. Campurkan saja 1 sendok blue band ke dalam sepiring nasi panas. Anak-anak suka. Ku tahu blue band yang penuh vitamin, bergizi dan lezat. Nambah lagi dong, Bu. Adalah awal terbaik untuk memulai hari-hari mereka.
Pemirsa, para ibu, mungkin Anda juga mengalami anak Anda tidak mau makan karena bosan, kata Anda ya. Nah, bagaimana kalau kita bincang-bincang mengenai ini bersama tamu kita pagi ini, yaitu Ibu Dr. Anda Surastuti Nurdadi, Master Science. Beliau adalah staf pengajar dari Fakultas Psikologi Universitas Indonesia. Selamat pagi, Ibu Nuki. Selamat pagi, Ira. Selamat pagi. Baik saja, Ibu, pagi ini? Alhamdulillah baik. Memang kelihatan cerah sekali. Terima kasih. Kita mau bicara soal anak yang bosan makan, Ibu ya. Banyak sekali ibu yang mengeluh anaknya tidak mau makan lagi. Besok dicoba lagi juga tidak mau makan gitu. Katanya bosan. Kata kita ya orang dewasa ya. Apa betul demikian sih, Bu? Bisa saja kita katakan bahwa anak itu bosan makan ya. Artinya mungkin untuk jenis menu makanan yang biasa kita berikan, anak itu menjadi tidak mau makan. Sama seperti kita orang dewasa, kalau kita hadapi makanan cuma itu saja gitu, kita juga jadi males makannya ya. Kita ingin menu makanan yang kita hadapi itu bervariasi. Anak pun demikian. Kalau semua atau cara penyajiannya, menunya dari hari ke hari, mungkin juga siang, malam sama saja, juga anak itu jadi bosan. Jadi malas untuk makan ya. Malas untuk makan. Ini karena penampilannya dan juga rasanya yang sudah dia kenal mungkin ya, Bu ya. Bisa kurang variatif. Ya, rasanya yang tidak bervariasi, tapi penampilan dari makanan itu juga sangat mempengaruhi untuk keinginan anak makan ya. Jadi penampilan untuk anak pun harus diperhatikan. Nah, kebiasaan kita untuk memberikan makanan yang bervariatif dan juga dengan rasanya tentu dan penampilan ya, ini sebaiknya sejak usia dia mulai mendapat makanan tambahan atau usia berapa tahun? Ya, jadi anak itu memang kita perlu perkenalkan dengan berbagai macam jenis-jenis makanan yang kita bisa berikan pada anak ya. Jadi dari mulai dia bisa makan makanan padat, kita perkenalkan berbagai macam makanan. Jadi entah itu misalnya bayi yang baru bisa makan crackers atau biskuit, kemudian bisa macam-macam. Kita juga melihat apakah bayi itu suka makanan yang manis atau yang lebih asin. Ya, jadi mereka bisa memilih, kita juga bisa melihat. Kemudian nanti makin lama makin bermacam lagi, bisa lebih padat lagi. Sudah mulai misalnya bubur saring ya, atau nasi tim. Nah, segala macam makanan itu kita berikan. Jadi jangan saja hanya misalnya ayam, tapi kita bisa kenalkan ikan, bisa kita kenalkan dengan daging. Kemudian juga sayur-sayuran yang seringkali menjadi masalah, sulit anak itu diajak untuk makan sayuran misalnya. Tapi kalau kita nggak pernah memberikan, anak itu juga nggak pernah mau gitu. Tidak mengenalnya ya. Iya. Nah, ini sebenarnya peranan ibu sangat besar begitu ya? Ya, tentu saja ya. Selain pertama memilihkan menu makanan yang memang disukai anak, menyajikan dengan penampilan yang menarik buat anak, porsi yang tidak terlalu berlebihan, jadi cukuplah untuk anak gitu ya. Dan juga yang sering kali kalau ditanyakan peran dari orang tua di sini, contoh, kalau orang tuanya juga memang makannya susah, ya males makan gitu ya, anak kan juga menampilkan diri nggak juga suka gitu dengan makanan, ya nggak mau. Mungkin kita bisa mengajak dia untuk makan bersama-sama, jadi dia mungkin akan melihat juga seleranya ya untuk makan seperti orang tuanya. Ya. Dan dari kecil atau sejak dini anak itu sudah harus diajarkan untuk makan di tempat yang dimana dia untuk makan gitu. Jadi kalau memang kita ajarkan anak itu duduk di meja, dia makan, mejanya ukuran dia, kursinya ukuran dia misalnya, atau dia tahu di sinilah saya makan. Jadi tidak berjalan-jalan ke sana kemari, sebab anak kemudian tidak bisa membedakan antara dia sedang makan atau dia sedang bermain. Lari-lari juga, main, makan juga lari-lari. Jadi nggak ada bedanya. Jadi dia nggak tahu kapan sih saya harus hadapi apa yang dihadapi. Kalau dia misalnya dia lihat, dia tertarik untuk itu. Ya. Nah, ini waktunya sangat sedikit ya Ibu Nuki, tapi ibu-ibu biasanya senang sekali kalau mendapatkan pesan, saran atau kiat-kiat dari Ibu Nuki untuk mengatasi anak yang bosan makan ini. Oke, mungkin bisa kita cobakan dulu mengganti menu makanan yang biasa kita sajikan pertama. Yang kedua, porsinya jangan banyak-banyak. Kemudian penyajiannya juga menarik. Jadi
apakah itu memang perlu kita tata begitu, perlu juga tidak perlu kita campur jadi satu dalam satu piring, misalnya ada mangkok yang lain yang kecil, jumlahnya nggak banyak gitu ya. Kemudian rasanya juga kita harus amati apakah memang anak suka rasanya itu atau tidak ya. Kemudian juga harus diperhatikan kalau anak itu bosan makan, apakah sebetulnya anak itu sebenarnya sudah kenyang atau belum. Nah, bagaimana mengetahuinya tuh? Ya, jadi kalau kita mesti perhatikan dalam satu hari itu konsumsinya apa aja sih yang udah masuk, apa yang anak konsumsikan. Jadi dari pagi ya, misalnya pagi udah susu, kemudian bapaknya makan roti ikut makan sedikit, nanti ikut arisan ibunya dia di sana nyuil makan kue ya, kemudian masih makan permen lagi, di rumah ada cemilan yang lain ya, kemudian saatnya dia makan ya udah kenyang sebetulnya. Jadi kalau manis-manis ya, iya, selera makan. Iya, tentu saja. Jadi juga harus diperhatikan hal-hal seperti itu. Nah, kalau kita takut apakah anak kita ini sebenarnya kurang makan apa enggak sih gitu. Biasanya tampil gitu dari anak itu kelihatan ya. Kalau anak itu nutrisinya cukup, biasanya dia kelihatan lebih ceria, lebih gembira ya. Bukan berarti kemudian anak itu lari ke sana kemari, beda dengan anak yang mungkin memang hiperaktif, dia lari ke sana kemari, tapi kelihatan tampil ceria, kemudian biasanya matanya bersinar-sinar gitu ya. Kelihatan dia bukan anak yang loyo, yang lemas ya. Kemudian juga dari kalau kita raba ototnya itu ada tonusnya teraba ya, jadi ototnya tuh kuat gitu kelihatan ya. Gitu. Bukan anak yang layu gitu. Itu cukup nutrisinya ya? Iya, berarti cukup nutrisinya. Hanya mungkin pola pemberian makan kita yang harus dirubah, bahwa dia belum mendapatkan makanan yang kita inginkan. Misalnya kalau kita memang nggak perlu kita harus nasi aja kan, roti juga bisa cukup menggantikan. Jadi memang harus lebih variatif. Iya. Dan ya tentunya kita harus kreatif ya. Iya. Menarik sekali Ibu Nuki. Nah, Ibu Nuki, ternyata ibu-ibu ini banyak juga yang berpartisipasi dalam Pelangi Rasa. Mereka mengirimkan pengalamannya. Banyak sekali surat yang kami terima, tetapi hanya 3 buah yang bisa kami pilih, yaitu dari Ibu Dr. Gigi Harjanti di Bekasi, kemudian Ibu Heni di Klaten, dan satu lagi dari Ibu Dwi di Probolinggo. Ini pengalaman mereka bagaimana mereka menyiapkan bekal anak sekolah. Saya akan bacakan surat dari Ibu Dr. Gigi Harjanti mengenai pengalaman membawakan bekal anak-anak sekolah. Saya selalu menyiapkannya sehabis sholat subuh agar waktunya cukup dan diolah dengan bahan yang tidak mahal. Juga praktis membuatnya, misalnya roti tawar dibuat sandwich. Bekal agar mudah dibawa dan dimakan, buatlah ukuran kecil seperti kue mini yang langsung dapat dikunyah. Selamat untuk Ibu Dr. Gigi Harjanti, Ibu Heni, dan Ibu Dwi. Mereka mendapatkan bingkisan menarik dari Blue Band. Nah, juga untuk Ibu Nuki juga ada bingkisan dari Blue Band untuk Ibu sekeluarga. Terima kasih atas kehadiran Anda di studio kami. Dan pemirsa, kami masih mengharapkan partisipasi Anda. Tuliskanlah kiat atau pengalaman Anda bagaimana Anda mengatasi anak yang bosan makan. Kirimkanlah ke Pelangi Rasa bersama Blue Band ke PO Box 1311 JKS 12.000. Kami akan memilih pengalaman mana yang paling menarik dan nanti di akhir episode ke-13 kami akan memilih lagi. Kami memilih seorang pemenangnya yang akan mendapatkan sebuah perangkat dapur elektronik. Baiklah pemirsa, selamat berakhir pekan bersama keluarga Anda. Kita akan jumpa lagi Sabtu depan dalam Pelangi Rasa bersama Blue Band. Selamat pagi. Bersama pemandu acara Ira Duwati, nantikan kembali kehadiran Pelangi Rasa sepekan mendatang. Dan untuk Anda para ibu, kami akan menghadirkan acara kesayangan Anda sesaat lagi bersama Balita Kadel Balita Kita. Selamat pagi dan selamat mengikuti. Ku tahu Blue Band lezat bergizi. Mereka menyukainya. Tambah lagi dong, Bu. Wanginya.
pemirsa, apa kabar Anda pagi ini? Saya Ratesang akan menemani Anda dalam Balita Kader Balita Kita. Bagaimana pemirsa, apakah Anda sudah membuat rencana berakhir pekan bersama keluarga? Sesuai dengan topik utama kita pagi ini, yaitu berlibur. Ada baiknya Anda simak pendapat dari beberapa pakar bagaimana, kapan, dan apa perlunya liburan bagi anak-anak. Pada dasarnya, anak-anak juga merasakan suatu kejenuhan. Atau dengan kata lain, anak-anak juga perlu liburan. Baiklah, kita simak topik utama minggu ini. Seperti halnya orang tua, anak-anak pun membutuhkan liburan yang artinya merupakan selingan dari kegiatan-kegiatan rutin yang biasa mereka lakukan. Apa arti berlibur bagi anak-anak? Berlibur ya, mungkin anak mulai mengenal libur pada saat dia mulai mengenal kegiatan yang formal dan rutin. Karena berlibur itu kan berarti memecah kerutinan yang selama ini ditempuh gitu ya, dijalani. Jadi kalau kita ambil asumsi itu, maka mungkin berlibur untuk anak itu mulai dia rasakan sesudah 4 tahun. Sesudah dia misalnya mulai sekolah, mulai secara teratur mengikuti kegiatan kelompok bermain atau playgroup. Nah, pada saat itu dia mulai bisa merasakan apa artinya libur gitu loh. Tetapi untuk anak-anak yang belum sekolah, mungkin justru pada saat orang tuanya meluangkan waktu bersama dengan mereka. Jadi saat-saat itu mereka diberi kesempatan untuk tidak harus ke sekolah, ya, boleh melakukan hal-hal yang dia senangi, tentu dengan fasilitas yang dia miliki ya, bisa berliburnya itu. Jadi dari kecil bisa dikenalkan. Berlibur memang sangat dibutuhkan anak-anak dan bisa mulai dibiasakan sejak dini. Tetapi liburan bersama anak juga sangat diharapkan oleh ibu-ibu, apalagi untuk ibu yang bekerja. Ya bonding ya, dalam arti nge-build relationship kita, walaupun kita intens berhubungan sama anak, tapi waktu kita kan sangat limited. Nah, di saat-saat liburan tuh kita bisa total gitu, bisa full 1 hari konsentrasi memenuhi, mendengarkan apa keinginan dia dan yang lihat dia tumbuh aja gitu secara total. Kebersamaan, bisa komunikasi, bisa ya bercanda-bercanda bareng. Biar lihat suasana baru aja, nggak bosan, lihat wawasan baru, suasana baru. Karena pergi kemanapun juga kan pasti ada sesuatu yang baru gitu. Terus saya ya itu tadi balancing gitu, jangan ke mall. Terus lebih sering kan persentasenya 70% lah lebih ke mall ya, karena yang paling mudah dicapai gitu. Sehingga jadi anak saya sedikit konsumtif juga, like mother like son. Jadi saya nggak mau itu terjadi, jadi saya balancing gitu. Kalau bisa sedapat mungkin pergi-pergi juga yang kayak ke museum gitu-gitu, dan ternyata anak saya senang. Jadi tujuannya adalah untuk balancing hidup, bahwa hidup tuh tidak hanya selalu membeli, tapi bisa juga produktif. Dalam mengajak liburan anak-anak perlu disusun jadwal kegiatan yang pas untuk mereka. Tidak perlu mahal, yang penting anak-anak suka dan menikmati liburan itu. Kalaupun tidak bisa pergi berlibur keluar kota, cukup berikan kegiatan yang mendidik di dalam rumah. Kegiatannya bisa sangat bervariasi, tapi yang kita lihat dari yang paling dekat dulu ya. Kalau yang paling dekat rumah, misalnya jalan kaki bersama dengan orang tua pagi hari misalnya, lalu melihat apa saja yang mereka temukan sepanjang jalan itu. Benda mati apa saja misalnya, benda hidup apa saja, atau apa binatang yang mereka temui dalam perjalanan, atau apa saja yang bisa dibicarakan ketika mereka jalan kaki bersama. Itu yang paling dekat ya. Belum duduk di satu tempat lalu mengamati orang yang lewat, mengamati berbagai macam bunyi yang melewati mereka, tukang bakso misalnya, tukang es dan sebagainya, menutup mata dan menerka. Itu sendiri juga sudah kegiatan yang menyenangkan. Sampai kegiatan yang lebih jauh, misalnya bersama-sama ke stasiun bis, mengamati kegiatan di sana, ke stasiun kereta api. Jangan lupa anak-anak biasanya suka sekali kereta api. Mengamati proses pembuatan jalan. Anak-anak biasanya suka sekali melihat ekskavator, melihat segala macam alat-alat berat yang ada di sana, pengaduk semen, atau ke pelabuhan kalau kota itu ada pelabuhannya, dan mengamati kegiatan nelayan di sana. Pengamatan bagi anak bersama dengan orang tua bisa sangat berarti untuk perkembangan mereka. Jadi mengisi liburan, memberi makna pada liburan itu yang menjadi lebih penting menurut saya dibandingkan
libur ke Disneyland di Paris, di mana kayak gitu ya. Ya kalau duitnya banyak ya boleh-boleh aja gitu ya. Cuma diberi makna lah liburan itu. Seandainya ke Disneyland juga dicerita, dia melihat bagaimana sih proses membuat film kartun itu kayak apa sih, gitu loh. Buat film kartun ternyata satu menit film kartun tuh perlu ribuan gambar gitu loh, misalnya seperti itu. Jadi dia bisa mulai selain